mendengarkan insight dari sudut pandang startup. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh keynote speaker kita dari Microalga UGM, Bapak Nugroho Dewayanto. Kami silakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, Mbak-Mbak, dan Mas-Mas sekalian ya. Mungkin suatu kebetulan ya, takdir yang mempertemukan saya dengan Prof. Zely juga di sini lagi ya, karena kebetulan kami juga punya bidang kerja yang sama dan juga memang bekerja sama sangat erat ya antara UGM dan ITB dalam pengembangan mikroalga ini. Nah kalau tadi Pak Zely sudah berbicara tentang apa itu mikroalga, kemudian juga tentang potensi-potensi yang terkandung dalam mikroalga. Nah, ini saya akan nyambung saja dengan Pak Zely ya, apa yang saya lakukan di sini. Nah, tadi disebutkan oleh Pak Zely ada yang disebut sebagai mikroalgae biorefinery concept. Nah, di sini konsepnya ini adalah bahwa dengan menggunakan mikroalga itu kita sebenarnya bisa mengintegrasikan satu sistem. Sistem di hulu itu adalah sistem yang terkait dengan remediasi, terkait dengan penyihatan alam. Salah satunya adalah kemampuan, tadi sudah disebutkan bahwa mikroalga itu memiliki kemampuan penyerapan CO2 yang luar biasa besar ketika dibandingkan dengan tanaman tropis dan sebagainya. Kita bisa gunakan itu untuk melakukan penyerapan dari industri, ya, misalnya. Kalau di Indonesia, industri-industri yang menghasilkan emisi CO2 tinggi itu ya, yang paling mudah, paling bisa kita lihat sehari-hari adalah power plant, PLTU batubara, terus kemudian juga pabrik semen. Itu dia emisi CO2-nya luar biasa tinggi. Ya. Kemudian juga di sisi hulu lagi, mikroalga itu kan tumbuh di air. Ya. Nah, air ternyata dari limbah-limbah terutama industri agribisnis itu ternyata masih mengandung nutrisi, mengandung BOD, COD dan sebagainya yang bisa kita manfaatkan sebagai salah satu sumber nutrisi di mikroalga. Sehingga kita bisa menggunakan sebagai contoh misalnya palm oil milling effluent ya, atau yang sudah dilakukan anaerobic digestion. Jadi liquid digested dari pome itu bisa kita pakai sebagai salah satu media untuk menumbuhkan mikroalga. Ya. Kemudian setelah itu kita juga akan membutuhkan cahaya matahari dan nutrisi tambahan, walaupun tadi kita sudah memakai dari limbah agriculture, tetapi masih perlu juga top up untuk untuk bisa memungkinkan agar alga itu tumbuh secara baik. Ya. Kemudian setelah itu kita lakukan pemanenan. Nah, di panen itu kita akan menghasilkan biomasa. Nah dari biomasa itu nanti akan bisa diproduksi, salah satunya adalah biofuel ya, karena kita fokusnya di energi, maka ini saya akan sedikit memberikan emphasize juga pada biofuel di sini. Tetapi ada hal yang mungkin juga akan sangat menarik ketika mikroalga itu bisa diproduksi menjadi banyak produk, ya, baik itu produk untuk feed and fertilizer atau juga produk untuk kosmetik, nutrisi, ya, makanan, kemudian pharmaceutical dan juga chemical specialties. Nah, di dalam konsep mikroalga biorefinery ini adalah memadukan atau mengoptimalkan mana-mana produk yang akan kita buat sehingga baik dari sisi kebutuhan masyarakat akan energi, penyerapan CO2 dan sebagainya itu terpenuhi, tetapi di sisi lain juga dari sisi bisnisnya itu masih tetap layak untuk dikerjakan. Nah, ketika kita bicara tentang energi, nah, ada beberapa teknologi konversi energi yang beberapa yang memang sudah established ya. Katakanlah misalnya yang pertama, oil extraction, kemudian dilanjutkan dengan transestrifikasi untuk membentuk biodiesel, ini adalah suatu teknologi konversi yang sudah sangat established. Terutama ketika kita menggunakan katakanlah misalnya CPO yang kemudian kita transestrifikasi menjadi biodiesel dan sebagainya, dan ini bisa diaplikasikan kepada minyak alga. Tadi sudah ditunjukkan oleh Prof. Zely bagaimana minyak alga kemudian menjadi biodiesel. Ya.
Kemudian juga bisa kita lakukan thermochemical process, ya, di mana pada thermochemical process ini bisa contohnya misalnya pada pyrolysis. Kita melakukan pyrolysis atau hydrothermal treatment yang akan menghasilkan bio-oil. Ya. Kemudian dari bio-oil itu kan kita lakukan upgrading, ada catalytic conversion di situ, ada ada hydrodeoxygenation dan lainnya untuk bisa menghasilkan bahan bakar yang setara dengan fraksi nafta atau fraksi kerosin sehingga bisa dimanfaatkan untuk biogasolin maupun biojet fuel atau yang sekarang terkenal dengan terminologi SAF, Sustainable Aviation Fuel. Kemudian juga bisa dilakukan dengan gasifikasi, di mana pada gasifikasi itu akan menghasilkan syngas yang merupakan campuran antara CO dan H2, di mana pada syngas yang dihasilkan itu bisa dilakukan purifikasi sehingga kita bisa menghasilkan hidrogen. Ada green hidrogen di situ, nyambung dengan yang sisi satu tadi, ya, green hidrogen. Kemudian berikutnya dari CO dan H2 itu bisa direaksikan dengan suatu reaksi yang disebut sebagai reaksi Fischer-Tropsch, di mana di situ akan mensintesa hidrokarbon. Kita bisa mengatur rantai berapa yang akan kita ciptakan dengan reaksi tersebut, ya, dan ini biasanya akan diarahkan ke SAF atau Sustainable Aviation Fuel atau bioaftur. Kemudian juga kita bisa melakukan dengan bioproses, ya, kita lakukan hidrolisis sehingga menghasilkan glukosa, ya. Setelah itu dari glukosa kita lakukan fermentasi, kita menghasilkan bioetanol. Nah, paling sial ketika misalnya biomasa kita itu ternyata sudah out of spec dan sebagainya, ya udah kita lakukan itu dengan anaerobic digestion, kita tetap akan mendapatkan recover energi berupa biogas di situ. Nah, kemudian untuk carbon capture sendiri, ini cukup menarik juga karena ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di sini, dan ini ada beberapa contoh yang sudah kami lakukan di Microalgae Biorefinery, ya, suatu center of excellence yang berada di bawah pusat studi energi UGM, ya. Direct carbon capture di industri. Jadi industri akan mengeluarkan emisi melalui stack, ya, melalui cerobong dia, ya. Kemudian dari cerobong itu kita lakukan tapping. Kita lakukan tapping. Gas buang yang mengandung CO2 itu kemudian kita injeksikan langsung ke kultur mikroalga. Dan kemudian setelah itu CO2 yang ada di gas itu akan dimanfaatkan sebagai sumber karbon ketika melakukan fotosintesis, sehingga dia akan menghasilkan biomasa sekaligus menghasilkan oksigen. Jadi ini semacam fungsinya itu nanti akan mempertinggi konsentrasi CO2 sehingga fotosintesisnya akan menjadi lebih cepat, menjadi lebih efektif. Ya. Nah, ini sudah kita lakukan. Kita membuat suatu pilot plant dengan total 1.500 liter dengan metode menggunakan fotobioreaktor, ya, yang akan kita install di PLN Indonesia Power. Rencana semula memang akan kita coba di UBP Suralaya, tetapi keputusan terakhir mungkin bisa juga kita install di Grati atau mungkin di Atipala. Kita masih menunggu menunggu diskusi lebih lanjut dengan Indonesia Power, ya. Sisi positifnya, CO2-nya bisa kita ukur, masuk berapa, keluar berapa, sehingga akan ketahuan jumlah CO2 itu yang terserap berapa. Hasil riset kami sementara ini di UGM itu kira-kira 40% CO2 itu bisa terserap dengan metode seperti ini. Hanya memang CO2 yang diserap tidak dalam kadar yang terlalu tinggi, karena ketika terlalu tinggi maka akan ada kita dapatkan constraint di mana pH-nya akan turun. Tapi tadi Prof. Yeli sudah dapat strain yang bisa tahan di pH 2 dan 3, itu sangat menarik, itu bisa kita aplikasikan di sini nantinya. Ya, kemudian juga adanya SOx dan NOx dan juga particulate matters yang mungkin akan mempengaruhi pertumbuhan mikroalga itu sendiri. Nah, kemudian juga ada yang indirect juga. Nah, kalau indirect ini konsepnya adalah sama seperti konsep carbon offsetting dengan menggunakan katakanlah hutan atau tanaman-tanaman bakau dan sebagainya.
Jadi kita melakukan kultivasi di open pond, kemudian setelah itu akan dia akan mengambil CO2 yang dari udara. Nah, CO2 itu diasumsikan adalah termasuk yang dikontribusikan oleh industri yang dia akan melepaskan. Nah, untuk model ini kita melakukan di PT Solusi Bangun Indonesia yang di Cilacap. Kita membangun ada 5 kolam di situ, total 125.000 liter di sini. Dan dari 125.000 liter itu akan menghasilkan 47 kg sekali panen. Ini kalau kita lihat produktivitasnya itu masih di bawah yang disebutkan oleh Pak Zeli tadi, di mana dalam 2.500 meter kubik itu bisa menghasilkan 5 ton. Ini baru 1/5-nya. Artinya masih bisa dioptimalkan lagi. Ya, dan kemudian CO2 capture yang diestimasikan adalah 20,5 ton per tahun. Nah, kemudian karena saya di sini berbicara tadi disebut-sebut tentang startup, maka ini adalah bagian dari startup itu sendiri, yaitu adalah mikroalga untuk carbon capture di public space. Nah, startup itu kan intinya kan akan menghilirkan inovasi dan menjual ya. Nah, di sini ada beberapa produk yang kami, artinya dari konsep-konsep penyerapan CO2 ini, kemudian kami jadikan beberapa produk seperti ini ya. Ini yang ada di Pertamina, terus kemudian juga ini yang ada di Telkom ya. Kemudian ini yang di beberapa yang kami lakukan di sini ya. Nah, sebagai kesimpulan, ini sudah disampaikan tadi ya bahwa energi itu paling murah, yang paling tinggi adalah pharmaceutical, sehingga kita harus menggabungkan produk-produk yang kita buat ya. Kemudian aplikasi untuk biofuel itu masih jauh dari kata ekonomi. Kemudian di sisi lain untuk penyerapan CO2 itu kita masih perlu verifikasi dan validasi sehingga itu bisa diakui ya, sehingga perlu dioptimasikan dengan produk-produk yang lain. Oke, baik, terima kasih dari saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.